Shalom Sobat Muda, teman-teman New Hope New Generation. Kembali lagi bersama kita di New Hope New Generation, persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan hari ini, di sini Niki kembali lagi bertemu dengan teman-teman. Ya udah lama banget ya kita nggak ketemu. Terus kita juga udah lama sih nggak bincang-bincang lagi gitu ya. Dan bersama partner gitu ya, nggak partner sih, pembawa firman kita gitu ya, yang akan sharing firman pada hari ini sudah ada Bapak Pendeta Bang Seri. Shalom Pak. Ya, shalom, Niki. Gimana nih Pak? Gimana pergolakan hidup sampai hari ini? Apakah tetap ya gitu aja sih atau ada something new gitu? Ya, tentu dalam hidup ini pasti ada dinamikanya ya. Tantangannya, suka duka, biasalah. Saya juga begitu. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah dari anak-anak dan juga seorang suami, tentu kita sekarang ini bisa disebut sebagai menjadi seorang family man ya, di keluarga. Tapi di pelayanan, baik di sekolah minggu, remaja maupun juga pemuda, tentu juga tetap aktif melayani. Dan kalau di gereja kita nih, Niki, kita sedang sibuk mempersiapkan sidang sinode ke-49 ya. Apalagi kan saya salah satu panitia, jadi ya cukup concern di sana. Cukup padat gitu ya Pak ya. Betul. Ya, tapi tetap kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Iya betul, harus haleluya dong. Karena dalam segala kesibukan pun juga Tuhan hadir di sana, ya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengerjakan segenap tanggung jawab itu. Oke. Tadi ngomongin haleluya gitu ya Pak ya. Hari ini tuh kayak agak nyambung gitu ya. Bukan agak, tapi memang benar-benar nyambung sama tema kita hari ini. Yang kita akan bahas tentang belajar dari pujian Daud. Jadi kita akan belajar bagaimana sih mengucapkan syukur gitu, mengungkapkan rasa syukur kita seperti Daud. Itu kurang lebih ya Pak ya. Betul sekali. Iya, teman-teman sobat New Hope New Generation gitu ya. Gimana kehidupannya kalian? Apakah hari ini kalian sudah mengucap syukur gitu? Apakah kalian hari ini tetap bersuka cita, tetap bersyukur di dalam kesibukan kalian? Ya Niki percaya sih, ya nggak ada kayaknya zaman sekarang anak-anak muda, maksudnya lebih ke pemuda gitu, nggak sibuk gitu ya. Minimal sibuknya scroll TikTok gitu dan sibuk sama tugas-tugas kuliah, tugas kantor mungkin teman-teman yang kerja gitu kan ya, pasti ada sibuknya, atau sibuk sama pacar gitu, pasti ada sibuknya, tapi pasti ada masalah juga. Dan bagaimana, apakah teman-teman sudah mengucap syukur dengan kesibukan yang Tuhan beri? Nah, oke. Sebelum masuk gitu kan ya Pak ya, kalau dari si Daud ini, Niki berkesannya gitu ya, sebelum menguak lagi, Niki tuh berkesannya itu sama si Daud itu, dia yang awalnya adalah seorang anak kicik gitu kan ya, dia sangat diremehkan waktu itu ya, dia tidak dilihat sebagai seorang yang bisa terpilih lah gitu. Tapi akhirnya dia terpilih, terus dia mengalahkan Goliat. Nah, tapi yang paling berkesannya lagi waktu dia sama Saul nih, udah terpilih jadi raja, dikejar-kejar pula, sembunyi di goa, ketemulah sama si Saul. Menurut Niki, di sana itu momen paling tegangnya si Daud, karena dia tuh dia ada dalam masalah, betul. Tapi di dalam kisahnya si Daud waktu dia ada di goa itu, Niki melihat hikmat gitu loh. Dia bersyukur, dia tetap mungkin tidak secara eksplisit Daud tuh mengungkapkan dia mengucap syukur, tapi dengan hikmat yang dia lakukan, dia nggak bunuh balik si Saul yang padahal udah di depannya banget gitu kan ya. Itu bentuk ucapan syukur dia bahwa Tuhan itu tetap mengasihi dia gitu ya. Tuhan tetap sayang sama dia, tetap dilindungi gitu loh. Jadi hikmatnya itu keluar sehingga dia tidak membunuh balik si Saul, itu nggak sih? Iya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang belajar puji-pujiannya Daud, tentang mengucap syukur itu seperti apa sih Pak? Memangnya apalagi nih kira-kira yang kita bisa pelajari dengan mengucap syukur? Karena Niki sih taunya mengucap syukur tuh lebih enak pas senang-senang aja.
Ya, tentu kita bisa belajar banyak hal dari Daud ya. Oke. Nanti saya akan sampaikan di renungan kita. Dan setelah itu nanti kita akan tanya jawab soal itu. Supaya lebih seru lagi. Ya, oke. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita mau dengerin lebih lanjut, kita berdoa dulu. Saya persilakan kepada Bapak untuk bahwa kita dalam doa. Ya, Sobat Muda, Sobat New Hope for New Generations, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan di siaran New Hope for New Generations ini. Yang berdoa, terangilah hati dan juga pikiran kami ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti firman-Mu dan mendapatkan hikmat di dalamnya, iman kami dikuatkan, bahkan ditumbuhkan. Semakin hari semakin dewasa, dan setiap hari kami dapat berjalan dari iman kepada iman yang makin utuh dan penuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah Sobat Muda, saya mengajak kita membaca Mazmur 103. Ya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 103. Dan bacaan yang pertama ini, saya mengajak kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Ya. Mazmur 103, ayat 1 sampai dengan yang ke-5 yang berbunyi demikian. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, Sobat Muda, tema kita pada saat ini adalah belajar dari pujian Daud. Ya, belajar dari pujian Daud. Sepanjang sejarah lagu-lagu rohani sampai hari ini, setiap lagu rohani itu tentu adalah terbelakang peristiwa di belakangnya. Salah satu contoh lagu yang terkenal di Kidung Jemaat kita, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ya, saya kira semua orang Kristen, hampir semualah minimal, tahu lagu itu. Lagu yang sangat indah sekali. Hampir di setiap momen, acara, ataupun juga ibadah bisa dinyanyikan. Karena cocok untuk segala situasi. Karena lagunya memang tentang memuliakan Tuhan, memegahkan Dia. Dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di dalam Kristus terkandung pengharapan kita yang sesungguhnya. Ya. Dan ternyata lagu itu, Sobat Muda, ditulis oleh seorang wanita yang matanya buta. Sejak dia berusia anak-anak. Ya. Dikisahkan bahwa wanita ini, Fanny Crosby namanya, ketika dia masih anak-anak, itu matanya mengalami suatu masalah. Tapi dokter yang biasa menangani Fanny Crosby ternyata sedang keluar kota. Kita tahulah pada zaman itu, transportasi tidak seperti hari ini, yang bisa begitu cepat. Orang dari luar negeri bisa hari ini juga tiba kembali di tempat yang dia seharusnya ada di situ. Atau paling lambat mungkin besoknya. Ya. Sehingga akhirnya ada dokter yang mengaku dokter, gitu ya, dokter yang mengaku dokter menangani Fanny Crosby ternyata justru lebih parah. Matanya yang mengalami cedera tertentu justru buta sepenuhnya. Akibatnya Fanny Crosby tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa bersekolah di sekolah yang biasa. Dan Fanny Crosby diasuh oleh neneknya dan dia diajarkan Alkitab di situ. Apa yang terjadi? Fanny Crosby ternyata punya daya ingat yang baik sekali. Dia menghafal banyak ayat, menghafal banyak kisah-kisah di Alkitab. Dan seiring dengan pertumbuhannya, ternyata Fanny Crosby sangat berbakat di bidang seni. Ya. Dia menulis banyak syair dan salah satunya lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh, Blessed Assurance ya, dalam bahasa Inggrisnya. Dan lagu-lagu Fanny Crosby berisi kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Dan bagaimana Fanny Crosby menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa melihat. Sekalipun dia mengalami keterbatasan pada waktu itu. Gitu. Saya membayangkan dia. Ya. Dan juga Sobat Muda. Ketika Fanny Crosby nanti sudah waktunya berjumpa dengan Tuhan. Tentu sudah berjumpa sekarang ya. Karena kan lagunya ditulis pada beberapa ratus tahun yang lalu. Abad yang lalu. Iya, abad yang lalu. Ketika Nicky Crosby menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Dan ketika dia membuka matanya, siapa yang pertama yang dia lihat? Tentu Tuhan Yesus. Bayangkan.
Tuhan Yesus yang dia hanya lihat dengan iman selama ini di dunia ini. Ketika dia sudah seharusnya menghadap Tuhan, dia meninggal, dia buka mata di sorga. Pribadi pertama yang dia lihat adalah Kristus sendiri. Itu kebahagiaan Fanny Crosby yang tidak bisa kita mengerti karena kita tidak mengalami apa yang dialami. Nah, di Alkitab pun juga demikian ternyata. Daud sendiri menulis syair-syair mazmurnya itu juga ada latar belakangnya, sobat muda. Termasuk juga syair lagu dalam Mazmur 103 ini, ya, yang berisi banyak sekali ucapan syukur Daud di sana. Seperti yang kita ketahui, lagu-lagu pujian Daud itu diambil dari kisah hidupnya Daud. Bagaimana ia bergumul dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam segala tantangan hidupnya. Dan di samping itu juga syair Mazmur 103 di samping berisi pengalaman pribadi Daud tentang alasan dia memuji Tuhan, juga berisi tentang sejarah bangsanya, bangsa Israel, tentang bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada Musa, ketetapannya sebagai penuntun bangsa Israel pada waktu itu. Dan juga ditutup dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Kita manusia seperti apa? Sehingga patutlah kita, ya, Daud mengajak umat Israel menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Begitu. Nah, dalam bagian yang pertama ini saya mengajak kita untuk membahas lebih lanjut tentang alasan Daud memuji Tuhan. Ya. Yang kita baca tadi, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Alasan pertama Daud memuji Tuhan adalah karena memang Tuhan itu layak dipuji. Sebelum kita bahkan mengalami apapun tentang Tuhan, Tuhan itu sudah layak dipuji. Daud mengatakan bahwa pujilah namanya yang kudus. Nama Tuhan itu kudus. Kudus artinya bukan hanya suci. Namanya istimewa, tidak ada nama seperti nama Tuhan. Ya. Pada zaman perjanjian lama tentu mereka tidak menyebut nama Tuhan seperti kita hari ini. Yang begitu harafiah menyebutnya. Ya. Zaman dulu orang Israel menyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhanku, Tuanku. Ya. Tuhan. Atau sang nama itu, ya, bukan langsung ke pribadinya. Kalau hari ini kan kita menyebutnya Yesus gitu ya. Bahkan di perjanjian lama pun juga orang nggak menyebut nama Yahweh. Hari ini kita kan menyebutnya ya, menyanyikannya. Mereka nggak berani. Ada gap gitu ya? Betul, karena ada jarak antara umat dengan Tuhan. Bagaimanapun juga tetap ada jarak. Ya. Belum seperti kita hari ini yang jaraknya telah dibuka oleh Kristus, kan begitu ceritanya. Nah, Daud pada waktu itu memuji Tuhan karena namanya memang kudus. Tuhan layak dipuji. Kemudian berikutnya apa lagi? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memang baik. Ya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau kita boleh menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, berapa banyak jumlahnya? Sangat banyak jumlahnya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, ya, dan kami bercerita begitu. Dan ternyata dia orang yang suka menghitung kebaikan Tuhan. Secara harafiah. Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu yang ke sekian ratus. Yang ke 1000 sekian. Begitu. Barangkali hitungan dia nggak selalu persis sama dengan kebaikan Tuhan. Karena ada kebaikan Tuhan yang tidak kita sadari. Ada kebaikan Tuhan yang tidak dilihat oleh mata kita. Gitu. Barangkali kita dalam situasi tertentu, tapi Tuhan bekerja di belakang layar. Ya. Begitu. Tapi dia berusaha menghitungnya. Dan itu menurut dia, ya, orang yang saya bicara ini, itu menggugah dia untuk bersyukur kepada Tuhan lebih lagi. Nah, menghitung kebaikan Tuhan ini, sobat muda, penting banget ya. Penting sekali, karena ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, hati kita pasti lebih bersyukur. Karena berapa banyak di antara kita yang cenderung menghitung apa yang kita anggap belum kita punya. Atau yang tidak kita punya, kekurangan-kekurangan kita. Sehingga akhirnya mulut kita penuh dengan keluh kesah. Ya. Menjadi hampa perkataan kita, tidak mengandung iman, tidak mengandung firman, sehingga tidak membuahkan sesuatu yang baik. Malah perkataan kita mencemarkan, ya, mencemarkan atau barangkali memahitkan orang-orang yang mendengarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Daud memuji Tuhan karena Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud saja, ya, yang hidup sebelum perjanjian baru ditegakkan, menyadari besarnya anugerah Tuhan yang mengampuni segala kesalahannya. Seorang pendeta pernah berkata begini, Daud itu ya
Orang perjanjian lama yang hidup dengan mentalitas perjanjian baru. Ini dipikir-pikir ya sih. Iya, dia sangat mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidupnya. Daud tidak pernah atau jarang sekali berfokus kepada apa yang dia bisa buat untuk Tuhan. Tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan telah buat bagi dirinya. Ya. Dan dalam hal ini mengenai pengampunan dosa. Daud tahu betul apa dosanya. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan karena dia mengampuni segala kesalahannya. Ya. Kesalahan kita pun juga demikian. Apalagi hari ini dalam Kristus Yesus. Pada tubuh Yesus dosa kita dihukum. Dengan darahnya yang tercurah, dosa kita diampuni. Ya. Dan segala kesalahan kita telah diampuni oleh Kristus. Once and for all. Sekali untuk selama-lamanya. Dalam keselamatan kita terkandung pengampunan dosa kita. Ini yang membuat sebenarnya orang percaya itu tidak terpuruk dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Betul, kita pasti merasa bersalah karena nurani kita pasti menyalahkan kita setiap kali kita berbuat sesuatu yang tidak patut, ya, atau yang melanggar firman Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, pengampunan kita itu berlangsung. Keselamatan kita tersegel oleh Roh Kudus daripada Allah sendiri. Nah, apa sih dampaknya? Kristus pernah berkata kepada orang-orang Farisi dan juga di hadapan orang berdosa. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Tapi orang yang banyak diampuni, banyak juga dia berbuat kasih. Nah, itu sebuah kisah ya tentang seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Sobat muda pasti tahu dong ceritanya. Oh banget. Orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Siapa sih di sini ya, sobat muda dan kita semua? Yang sedikit diampuni oleh Tuhan? Tidak ada. Kita semua orang-orang yang banyak diampuni kok. Banyak banget. Dosa seumur hidup kita diampuni. Berapa jumlahnya? Wih, kalau di EE nih ya, kita masih ingat ya. Kalau kita cuman berbuat salah 3 kali sehari. Sebulan berapa? 90 kurang lebih. Setahun berapa? 1085. 80 tahun berapa? Nah, ya, banyak banget lah. Banyak banget. 80 ribuan ya Nikia. Kita semua orang-orang yang banyak diampuni dosanya. Dan kita harus sadar hal ini. Berdosa kita begitu banyak dan Tuhan mengampuninya. Apa akibatnya sekarang? Buahnya apa? Kita banyak berbuat kasih. Tidak lain, tidak bukan. Hidup kita adalah ucapan syukur kepada Kristus. Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan hati yang bersyukur. Kan gitu. Kalau kita berdoa, berdoalah dengan hati yang bersyukur. Kalau kita menyanyi memuji Tuhan, menyanyi memujilah dengan hati yang bersyukur. Itu sebenarnya betapa orang Kristen sebenarnya ya kalau menghayati hal ini. Jadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena begitu banyak dosa kita, Tuhan sudah ampuni. Seumur hidup kita diampuni. Sekali untuk selamanya. Bersyukurlah. Ya. Itu dorongan yang kuat sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apalagi alasan Daud untuk mengucap syukur? Ini dia. Karena disembuhkan segala penyakitnya. Yang menyembuhkan segala penyakitnya. Ya. Daud pernah sakit? Pernah. Daud itu orang yang tangkas. Siapa yang nggak tahu dia tidak tangkas? Dia menjaga domba-dombanya. Dia berani menghadapi bahaya. Dia juga adalah seorang yang mengajukan diri dalam ketentaraan. Melawan Goliat. Ya. Dan memimpin banyak pertempuran. Daud orang yang sangat tangkas sekali. Tapi ternyata dia pun juga pernah sakit ya. Saya pernah baca di kitab Mazmur. Dia mengalami sakit di pinggangnya. Ya. Yang sangat menyakitkan dan lama sekali sembuh. Kita nggak tahu apa itu secara medis. Tapi itu yang Daud alami pada waktu itu. Tapi Tuhan ternyata menyembuhkan penyakitnya. Sobat muda yang masih ada hari ini ya. Kita masih bernafas, masih hidup. Pernah sakit nggak? Pernah. Berapa kali kita sakit sampai hari ini? Banyak kali. Apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan kita. Itu secara praktikal. Tapi secara rohani. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di kayu salib segala penyakit kita, Kristus tertanggung sebenarnya. Sehingga secara rohani kita bisa berkata, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Buat muda saya mau sharing sedikit ya, juga dengan Niki ya. Setiap kali saya sakit itu, saya pasti mengikrarkan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya memandang dokter dan obat-obatan atau para medis sebagai instrumen Tuhan saja. Saya tidak menaruh iman saya kepada mereka, tapi kepada Tuhan.
Karena mereka kan hanya alat di tangan Tuhan saja. Tuhan itu sumber kesembuhan kita. Kristus penyembuh kita. Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, dia menciptakan tubuh kita dengan sistem self-healing. Betul? Bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Pernah nggak luka tergores gitu? Nggak dia apa-apain? Sembuh sendiri? Sembuh sendiri. Bahkan lebih ekstrim ya, kalau seseorang patah tulang, dokter itu loh hanya menaruh tulang itu di posisi yang tepat, betul? Dan menaruh pen di situ. Yang membuat tulang tumbuh siapa? Tuhan. Yang menciptakan tubuh kita dengan sistem self-healing. Dokter tidak bisa menumbuhkan tulang kita. Vitamin D hanya memberikan nutrisi kepada pertumbuhan. Pertumbuhannya siapa yang memberikan? Sang Pencipta. Dan sumber segala kesembuhan ada di dalam Sang Penebus. Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi saya mendorong kita semua juga mensyukuri berkat ini. Tentu kita jangan sembrono juga ya. Kadang-kadang kita sebagai orang muda, mentang-mentang kita tubuhnya lebih sehat dari orang tua kita. Kita makan sembrono. Tidur sembrono juga. Jarang-jarang tidur. Banyak begadang. Ya. Kita punya kerjaan, kita hantam kerjaan kita. Tidak memanagenya dengan baik. Kesehatan itu harus dimanage dengan baik. Dan kalaupun pada akhirnya kita toh tetap sakit karena pekerjaan kita terlalu banyak ya. Kita over activities. Kita mengalami exhausted, Tuhan tetap jadi sumber kesembuhan kita. Ya, kita dapat mengalami ketentraman, dan kalau sudah tenang biasanya di situ kuasa kesembuhan lebih nyata lagi. Kalau masih gelisah, itu barangkali tubuh kita belum merasakan aliran kesembuhan. Tapi kalau sudah mulai tenang, damai. Nah, di situ akan jauh lebih cepat lagi kita mengalami pemulihan, manifestasi kesembuhannya. Berikutnya apa lagi sih alasan Daud untuk bersyukur? Ini dia, yang kelima sekarang ya. Meluputkannya dari kematian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Coba sobat muda jujur ya. Sampai hari ini pernah nggak mengalami kejadian yang merasa diluputkan? Nggak tahu gimana. Kaget gitu. Kalau di jalan barangkali ya. Kita kan sering di jalan. Aja. Tadi lo, aduh, ada mobil oleng. Aduh, untung jejak ke sini gitu ya, bisa terkendali mobilnya. Pernah alami kayak gitu barangkali ya? Atau mungkin mandi di laut, sempat keseret arus. Tapi untung ya, puji Tuhan, syukur puji Tuhan, kakinya bisa berpijak lagi di pasir. Kalau keseret sampai ke tengah tuh, waduh, mungkin namanya sudah masuk di warta jemaat ya, dalam berita duka cita. Dan hal-hal serupa itu, mungkin kita pernah mengalami penyakit yang membuat kita kritis. Tapi itu akhirnya pulih dan sembuh. Ya. Diluputkan dari lubang kubur. Sobat muda, ini hal yang sangat indah. Ya. Tuhan masih memberikan kita usia untuk kita berkarya di muka bumi ini. Untuk kita melayani, untuk kita bekerja, untuk kita belajar, untuk kita berbakti, dan juga berbuat kasih seorang kepada yang lain. Namun di atas segala-galanya, hari ini dalam Kristus, kita diluputkan dari kematian yang kekal. Nah ini berkat kita sebagai orang Kristen nih. Diluputkan dari kematian yang kekal. Ingatlah, kematian bukan hanya sekedar nafas kita berhenti, jantung kita berhenti berdetak, kita nggak bisa bergerak, terbujur kaku, bukan hanya itu. Kematian dan terpisahnya kita dengan Sang Pencipta kita. Namun kita bersyukur, Kristus sudah mengkonekkan kita kembali dengan Sang Pencipta, mendamaikan kita kembali dengan korban tubuh dan darahnya. Sehingga hari ini, sobat muda, kita mengalami pendamaian, dosa kita diampuni, kita menerima hubungan yang dekat, akrab dengan Allah sebagai Bapa kita, dan diluputkan dari kematian yang kekal. Ya. Dan kabar baiknya, kalau Kristus datang, sebelum nafas kita hilang, kita sama sekali tidak mengalami kematian. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen jangan sekadar berharap matinya jadi kesaksian baik. Berharaplah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dalam kedatangannya. Ya. Berharap Tuhan datang di zaman kita. Gitu katanya. Setuju nggak kamu, Niki? Setuju. Setuju. Beberapa orang, Pak, saya baru menjalin hubungan, ya, belum nikah. Tuhan datang, saya belum nikah, gimana itu? Yang sudah nikah, waduh Pak, saya pengen juga ngempu anak saya sendiri. Gitu. Saya belum ngempu, nih gimana nih? Tapi yang sudah ngempu, yang udah besar, juga punya permintaan. Apa? Tuhan, saya pengen punya cucu dulu, pengen ngomong cucu. Nanti ada aja manusia emang ya. Tapi tidak ada yang lebih indah selain bertemu dengan Tuhan. Tapi kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan dengan cara kita sendiri. Misalnya suicide ya.
Jangan dong. Kita bertemu dengan Tuhan harus pada waktunya. Tugas kita selesai di muka bumi, bertemu dengan Tuhan. Ada Tuhan datang menjemput kita, nah itu yang baik. Kemudian berikutnya apa sih? Yang terakhir ini ya. Yang kelima, saya satukan saja. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Siapa di sini yang pernah lihat burung Raja Wali? Oke. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Yang langsung nggak pernah? Yang real? Nggak. Saya pernah. Akhir-akhir ini saya lihat burung Raja Wali ketika dalam perjalanan dari Bedugul ke Buduk. Ya. Wow. Burung Raja Walinya berputar-putar dia di atas. Itu tipikal burung Raja Wali itu. Ketika melihat mangsa dia akan berputar. Tidak mengepakkan sayapnya, dia hanya melebarkan sayapnya dan dia berputar seperti layangan, berputar gitu. Dia mengincar mangsanya di bawah. Biasanya kayak gitu. Nah, burung Raja Wali itu punya usia yang panjang sekali, Niki dan sobat muda. Ya. Usianya bisa 80 tahun. Wow. Bisa seumuran dengan kita. Manusia ya. Tapi burung Raja Wali punya titik kritis di usia 40 tahun. Karena di usia itu bulunya sudah sangat lebat sekali dan berat. Cakarnya sudah terlalu panjang. Bayangkan ya, kuku yang panjang kan tidak ke depan, dia akan ke belakang, berputar. Bisa dibayangkan ya, Niki ya. Kemudian paruhnya pun juga sudah sangat bengkok. Intinya, tubuhnya yang gagah itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena sudah overweight ya, bulunya terlalu lebat, kukunya terlalu panjang, dan paruhnya terlalu bengkok. Apa yang terjadi? Nah, ini masa kritisnya burung Raja Wali. Kalau dia membiarkan dirinya seperti itu, dia nggak bisa berburu, gagal berburu, dia pasti mati. Maka burung Raja Wali akan pergi ke tempat yang tinggi untuk mematahkan. Sebelum dipatahkan kuku-kukunya, dia akan mencabut bulunya. Caranya? Dengan paruhnya. Dia mencabut bulunya, dia mematahkan kuku kakinya, bahkan dia mematahkan paruh. Caranya? Memukulkannya ke batu. Ketika dalam kondisi yang lemah, bulu-bulunya tercabut, kukunya juga sudah dipatahkan, paruhnya juga sudah dipatahkan, dilepaskan barangkali ya, dia akan menunggu di situ sampai semuanya pulih kembali dengan memakan serangga yang ada di sana, dengan apa adanya. Dan ketika dia sudah pulih kembali, dia akan kembali ke prime time, prime usianya lagi, gitu. Makanya digambarkan seperti itu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Siapapun juga kita pasti pernah mengalami kekeringan rohani. Masa-masa yang membuat kita merasa, aduh kok seperti ini ya? Kenapa saya nggak seproduktif biasanya? Kemana semangat saya dan lain sebagainya? Atau kenapa tubuh saya begitu lemah gitu ya? Padahal usia saya sebenarnya baru pertengahan usia nih. Kalau dikalkulasikan secara umum gitu. Belum quarter ya. Iya. Quarter life crisis. Betul. Nah, jawabannya ada di dalam Kristus. Kita mencari wajah Tuhan. Ya. Melakukan retreat pribadi lah. Retreat kan nggak mesti nunggu program gereja ya. Kalau kita di pemuda, retreat pemuda. Kita di men's fellowship, kaum bapak. Kita nunggu retreat kaum bapak. Retreat kaum ibu. Tidak usah nunggu itu. Tapi kalau kita memang perlu sekali, kita retreat secara pribadi. Di dalam Tuhan, kita mendapatkan pembaharuan. Ya, di-renewed kembali. Hal-hal seperti ini ada loh. Makanya kalau kita mengalami krisis, hidup kita rasanya tidak produktif ya. Kita mesti datang lagi kepada Tuhan, menerima pembaharuan, kekuatan yang baru. Gitu. Sebenarnya, yang lebih baik dari itu adalah kita menerima pembaharuan daily setiap hari. Kalau kita menunggu, kita betul habis-habisan. Kita perlu memang waktu khusus sekali, seperti burung Raja Wali. Tapi yang lebih indah adalah daily, setiap hari, sobat muda, dengan firman Tuhan, dengan syukur, dengan meluangkan waktu untuk refleksi bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa mengalami pembaharuan. Ya, itulah alasan dan memuji Tuhan, Niki. Ya, yakni karena nama Tuhan Kudus, Tuhan itu baik, mengampuni segala kesalahan. Yang ketiga ya, yang keempat menyembuhkan segala penyakit. Yang kelima meluputkan dari kubur kematian, dan yang terakhir yang keenam memperbaharui masa muda seperti burung Raja Wali. Demikian sobat muda, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta untuk
penjabarannya gitu ya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Teman-teman sebenarnya full dari 103 ini pun tidak kalah dahsyatnya ya. Ini sampai 5 aja udah dahsyat banget. Kalau kita lanjutin sampai yang ke-22 nih ayatnya. Sampai 22 itu panjang ya. Panjang, dahsyat sekali. Nanti teman-teman baca sendiri di rumah. Nah, tapi di sini mungkin kita mau highlight tadi waktu Pamela sempat bahas dia itu baik. Nah, dia itu baik. Sepertinya itu di ayat yang ke ini ya, Pak ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku di ayat 2, hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ini gigit banget nih kata-katanya Pak Menit tadi. Si Daud itu tidak menghitung berapa banyak yang dia bisa kasih ke Tuhan gitu ya. Tapi dia menghitung seberapa banyak Tuhan ngasih ke dia. Gila nggak teman-teman? Maksudnya gini, Niki suka kebalik sih. Bukan suka kebalik, malah lebih ke kayak gimana ya? Ngitung buat Tuhannya juga enggak. Terus ngitung kebaikan Tuhan juga enggak gitu. Pernah nggak sih ada yang di posisi itu? Maksudnya Tuhan tuh udah baik banget, tapi kita tuh saking ada masalahnya tuh sampai nggak ngitung dua-duanya. Jadi udah nggak ngelihat bisa ngasih apa ke Tuhan, ngelihat kebaikannya Tuhan juga enggak. Nah, kira-kira Pak, gimana kita solusinya kalau misalnya jadi pemuda yang seperti itu ya Pak ya? Iya, kita mungkin lalai gitu ya menghitung kebaikan Tuhan. Lalai. Ya, memang ketika kita lalai dan merasa lemah, bagus juga kita ngobrol dengan orang lain, saling menguatkan. Karena kadang-kala ya kita perlu orang di luar diri kita yang bisa melihat betapa banyaknya loh kebaikan Tuhan kepada kita. Iya sih. Kadang-kadang kita merasa letih secara rohani, kita merasa down gitu ya. Banyak keluhan gitu. Tapi ketika kita duduk bersama teman kita yang melihat hidup kita dari kacamatanya dia, dari luar lah, kita kan involve ya dengan hidup kita. Dari luar, kamu jangan gitulah. Saya melihat banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Gitu. Saya pernah seperti itu loh. Dan seorang teman, waktu itu kami makan siang dulu ya di sana, beli tipat ceritanya tuh. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, dia berkata, banyak loh kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan dia menyebutkannya. Hal-hal yang saya anggap biasa. Bagi dia itu luar biasa. Makanya ada ungkapan yang berkata begini, banyak orang menginginkan hidup kita. Ketika kita berkeluh kesah atas hidup kita, ternyata sebagian orang menginginkan hidup seperti kita. Makanya kondisi kita hari ini masih disyukuri. Ya. Ya, caranya bagaimana tadi? Bertemu dengan orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gitu Sobat Muda. Pastinya carinya berarti bukan orang yang nggak biasa bersyukur ya teman-teman. Itu jelas. Carilah orang yang biasa bersyukur. Apalagi orang yang lagi mungkin on fire ya. Iya, on fire. Dan orang yang juga bisa berkata-kata bijaksana. Kalau dia menghakimi kita, berat juga kasusnya kan? Berat. Kita udah mau cari kekuatan malah kita mendapat kelemahan. Ya, sesuatu yang tidak kita harapkan. Iya, jadi kita harus bisa punya teman ngobrol gitu ya, teman ngobrol yang mungkin kalau di teman-teman sobat muda kita jadinya punya teman yang di dalam Tuhan. Jadi bukan yang ecek-ecek sekedar Kristen juga itu enggak. Kadang ada gitu ya teman-teman kita yang sekedar Kristen, tapi ini yang memang beneran tahu Tuhan gitu, bisa mengerti Tuhan. Jadi di saat kita cerita itu ya beda gitu loh teman-teman responnya. Itu apa ya? Makanya kan ada tuh ayat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik gitu kan. Betul. Nah, jadi kita harus punya pergaulan yang baik untuk kita bisa tetap stay on the track gitu ya. Memuji Tuhan gitu, mensyukuri apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Betul. Nah, ada lagi juga yang menarik. Ya, apa itu Niki? Masih di Tuhan baik ya Pak ya, di ayat yang kedua. Pujilah Tuhan jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, tadi itu Buku sempat bilang. Niki jujur agak lupa ya bilangnya apa kata-katanya, tapi yang jelas dari yang tadi si Daud bilang dia tuh menghitung kebaikan Tuhan saking banyaknya itu kayak udah melimpah-limpah. Nah, ini Niki mau bahas satu orang. Itu adalah Bapak Prabowo. Sorry ya teman-teman, ya agak politik sedikit gitu ya. Karena ini sangat menarik ya, sangat menarik. Pak Prabowo ini kan tidak
Kristen gitu ya. Tapi di beberapa yang Niki lihat gitu ya, Niki agak-agak suka ngikutin di Instagram sama di TikTok gitu. Ada satu foto yang dia tuh pokoknya captionnya tuh bilang Tuhan itu sudah terlalu banyak memberi kepada saya. Oke. Gitu dia bilang. Nah, ini menjadi menarik gitu ya, teman-teman. Maksudnya Niki itu jadi kayak ke-trigger gitu. Wah, Pak Prabowo aja bisa ngomong kayak begitu gitu kan ya. Niki yang kayak tadi Niki bilang, Niki nggak pernah ngitung kebaikan Tuhan gitu misalnya ya. Terus nggak ngitung juga gue udah buat apa gitu ke Tuhan. Ini isinya mangkal dan bersungut-sungut terus. Ngelihat Pak Prabowo seperti itu, Niki jadi ke-trigger gitu ya. Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik, memberikan banyak gitu kepada saya. Nah, teman-teman, hal-halnya itu kita nggak ngelihatnya tuh nggak harus yang hal-hal besar gitu ya, kayak misalnya Pak Prabowo gitu kan sekarang dia udah 3 kali terus habis itu dia kepilih gitu kan ya. Bukan yang harus besar-besar itu juga gitu ya. Sekecil ini deh teman-teman, kalau Niki kesaksian adalah gini. Kemarin Niki cerita gitu ya, ngobrol sama teman tentang bagaimana kita harus berhikmat gitu ya di dalam Tuhan. Terus kita melihat Tuhan baik lagi gitu, dan gimana kita mau menginjili gitu ya saudara kita gitu. Besokannya di gereja ibadahnya juga begitu gitu. Maksudnya ibadahnya relate gitu sama yang lagi kita gumulkan bersama. Nah, itu Niki ngerasa Tuhan baik banget gitu. Ataupun gini deh, hari ini Niki udah kosong nih, dompet udah dompet doang, tebelnya dompet gitu, udah kagak ada duit gitu kan ya. Terus ada satu ketika yang Niki dipanggil gitu ya untuk bisa ngambil job gitu, MC gitu, tiba-tiba, tapi kayak memang H-1 baru dikasih tahu. Tapi maksudnya kita bisa lihat gimana cara Tuhan untuk berbuat baik sama kita dan memberi perhatian sama kita, taking care of kehidupan kita gitu loh teman-teman. Jadi Tuhan itu nggak kurang panjang tangannya untuk membantu kita teman-teman. Dan tadi yang Niki mau iniin juga tentang memperbaharui masa muda. Kalau si Raja Wali tadi kan dia patah-patahin tuh kukunya, paruhnya, terus dia cabut-cabutin. Nah, kalau di kehidupan kita, di mana titik kita bisa prime time itu, Pak? Tentu bisa ya. Tapi di mana gitu? Iya. Sebenarnya kita itu Tuhan beri kekuatan secara natural ya. Di masa muda kita pasti kita sangat kuat secara fisik. Tapi biasanya orang muda itu fisiknya kuat, tetapi belum tentu mentalnya juga kuat. Oke. Makanya apa kelebihan orang tua dibanding orang muda? Mentalnya. Orang muda itu cenderung menggunakan kekuatannya tanpa manajemen yang baik. Misalnya ketika bekerja SKS ya, sistem kebut semalam. Kemudian tidak memanajemen pekerjaan dengan baik, dikerjakan sekaligus begitu. Itu yang membuat kita akhirnya kewalahan, sekalipun punya kekuatan yang berlimpah. Tapi orang tua kita, karena pengalamannya, dia tahu dia nggak sekuat itu. Akhirnya dia pekerjaannya dia manage. Pekerjaan yang besar ini saya kerjakan seminggu. Dia cicil lah tiap hari berapa gitu. Kemudian dia tahu bahwa SKS itu nggak baik, karena pasti akan cenderung menguras energi dalam satu waktu juga gitu. Sehingga akhirnya itu pun juga dia cicil pekerjaannya gitu. Nah, Tuhan itu berkata secara tersirat ya bahwa ada peluang sebenarnya kita mengalami pembaharuan seperti burung Raja Wali. Contohnya siapa? Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune berkata, aku yang sekarang ini sama kuatnya dengan aku yang dulu. Dulu tuh kapan? Ketika di umur 40 tahun. Okay. Dan aku yang sekarang ini umur 80 tahunan. Sama kuatnya untuk keluar dan masuk, untuk berperang, untuk mengerjakan segala sesuatu. Gitu. Apa sebabnya? Karena Alkitab berkata, Kaleb itu lain jiwanya. Dia punya roh iman yang berbeda gitu loh. Ketika orang lain sibuk dengan hal-hal yang kelihatan, dia sibuk dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Artinya fokus pada firman Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Si Kaleb ini mengalami pembaharuan yang
luar biasa ya, secara fisik maupun juga secara mental. Di umurnya ke-85 dia tetap masuk di ketentaraan Israel. Bahkan mengalahkan para raksasa, orang-orang Enakim di pegunungan yang hari ini menjadi pegunungan Yehuda ya di Alkitab pada akhirnya. Gitu. Jadi yang masalah adalah kita terlalu fokus pada hal yang natural. Oh iya, memang usia 40 itu waktunya mata kita kabur ya. Kamu berapa usianya? 30? Belum, 40 mata kamu kabur. Nanti umur 50 udah waktunya nanti. Kamu tuh sering masuk angin. Terus kita mengaminkan hal itu. Kalau saya sih nggak mengaminkan hal itu ya. Walaupun teman-teman berkata kayak gitu, dalam hati saya ya terserah dia lah ngomong apa. Yang saya tahu, Tuhan adalah kekuatan saya. Tuhan adalah kesanggupan. Berapapun usia saya minta kekuatan dari Tuhan. Ya, mungkin juga minta kekuatan seperti Kaleb. Tuhan berkatilah saya seperti Engkau memberkati Kaleb. Dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Saya ingin mengabdikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Nah gitu misalnya. Menjadi saksi Tuhan. Umur hidup saya produktif melayani Tuhan. Begitu. Tentu ada hikmatnya juga. Pasti Tuhan akan menuntun kita mengkonsumsi makanan yang baik dong isinya. Pola hidup yang baik. Kita minta hal itu, tapi kita rokokan satu hari 3 pak gitu misalnya ya. Makanan kita tidak jelas gizinya, junk food terus-terusan. Ya saya kira sih antara doa dengan tindakan tak nyambung berarti. Gitu. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, mintalah hikmat Tuhan untuk mengalami pembaharuan. Saya yakin Tuhan memberi jawab yang terbaik. Ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, prime time kita nggak tergantung, maksudnya terpatok gitu ya. Tapi belum tentu waktu di usia muda banget. Iya, prime time kita tuh bisa kapan aja, tapi nggak menutup kemungkinan ada di usia muda, di usia tua pun juga tetap bisa prime time. Masih kita tetap terus berjalan bersama Tuhan gitu ya, prime time itu masih tetap akan ada gitu teman-teman. Apa ya, di dalam Tuhan tuh nggak akan ada yang sia-sia sih, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi mengucap syukur di dalam segala hal yang Tuhan bilang, di hal yang jelek sampai yang baik banget, mengucap syukurlah karena memang di dalam Tuhan tuh nggak akan ada yang sia-sia. Betul. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, bersyukurlah Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Dalam duka cita kita bersyukurlah karena Tuhan memberikan penghiburan. Saat kita sakit, bersyukurlah karena Tuhan memberikan kekuatan dan sumber kesembuhan lagi Dia. Gitu. Barangkali bisa saya simpulkan ya. Ya, boleh. Ya, sobat muda, inti dari pembicaraan kita hari ini adalah ada banyak alasan memuji Tuhan. Ya. Tuhan itu kudus, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyembuh, Tuhan itu meluputkan kita dari kematian, memberi kita hidup yang kekal malah, dan Tuhan itu mengaruniakan kepada kita pembaharuan, sehingga kita tidak perlu terpuruk dalam masa lalu kita. Barangkali di antara kita punya masa lalu yang sangat buruk ya, tapi Tuhan mampu memperbaharuinya, memberikan kita masa depan yang cemerlang, dan hidup kita pun juga diperbaharui. Secara rohani, saya yakin juga bisa secara fisik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kaleb adalah bukti nyata dari semua itu. Dan Daud, teladan kita dalam bersyukur di kehidupan ini, dalam segala keadaan, karena itu adalah kekuatan kita. Bahkan sekalipun kita lemah, berkatalah seperti Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, katakan itu kepada diri kita sendiri. Dan saya yakin vibes-nya akan menular kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita ternyata bukan seorang pengeluh, tapi seorang yang pandai bersyukur dalam segala situasi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Kayaknya dari Niki udah cukup ya. Teman-teman sobat muda, berharap teman-teman sobat muda bisa meneladani gitu ya. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa Daud adalah teladan kita. Jadi kita meneladani bagaimana kehidupan Daud itu memuji Tuhan setiap harinya lewat kehidupannya. Dan sebelum Niki mau tutup podcast kita hari ini, Niki mau dong kesediaan Pak Pendeta untuk memberikan kita doa penutup dan doa berkat untuk kita. Ya, sobat muda, para pendengar New Hope for New Generations, mari kita menaikkan doa kita dan menerima doa berkat. Bapak, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk Daud yang Tuhan berikan kepada kami sebagai teladan. Walaupun kami tahu, Daud pun bukan orang yang sempurna. Tapi dari Daud kami banyak belajar, dan dari Daud pun juga bayangan Kristus
Sang Juru Selamat yang akan datang nampak dengan jelas dalam hidupnya. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, memuji Tuhan dengan alasan yang kuat, karena kami tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu kudus dan suci, Tuhan itu segalanya bagi kami. Bapak, kami rindu tiap kali kami ke gereja beribadah, mulut kami tidak berat memuji Tuhan. Demikian juga di kehidupan ini kami buka mulut kami memuji Tuhan, karena Engkau memang layak dipuji. Dan kami berdoa kiranya hidup kami sungguh-sungguh di tahta Tuhan. Orang melihat ada Tuhan di hidup kami. Bapak berkati studi kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, keluarga kami, orang tua kami. Jadikan kami terang dan garam dunia dimanapun kami berada, karena Kristus Tuhan ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, New Hope for New Generation, sampailah kita di akhir podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita. Dan juga teman-teman kalau mau dengerin gitu ya, siaran kita di New Hope for New Generation itu bisa banget setiap hari Kamis di 92,2 FM Heartline Radio, keluarga Anda. Oke teman-teman, segitu dulu dari Niki. Niki pamit undur diri bersama dengan Bapak saya, Pendeta Bagus Heri. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.